Oke saudara, kita ada di minggu terakhir seri Filipi pasal yang kedua. Dan minggu depan kita sudah masuk masa Advent. Yaitu masa persiapan kita sebelum sama-sama nanti bersyukur merayakan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita akhiri minggu ini, kita akhiri bulan ini dengan seri terakhir di Filipi pasal yang kedua. Nah, minggu lalu saudara kita belajar tentang ketaatan yang senantiasa sebagai bagian dari mengerjakan keselamatan. Kita belajar bahwa Roh Kudus adalah agen utama yang mengerjakan di dalam dan melalui kita. Tanpa Roh Kudus bekerja, kita nggak akan bisa untuk taat, saudara. Namun kita juga diberi bagian untuk melangkah, meresponi pekerjaan, karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita dengan trust and obey, percaya dan taat. Ya, ketika kita percaya dan taat, kita dijauhkan dari rasa malas untuk taat, rasa malas untuk mengerjakan keselamatan kita, tapi juga dijauhkan dari rasa bangga atas apa yang mampu kita lakukan. Kita berjuang untuk taat, namun benar-benar menyadari bahwa ketika kita bisa taat, itu pun pekerjaan Tuhan di dalam kita. Itu pun karya Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Dan ketaatan kita berikan kepada Tuhan kita dengan takut dan gentar kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita karena memang Ia layak menerimanya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Dan ini masih berkaitan dengan ketaatan yang kita bahas minggu-minggu yang lalu saudara. Saya beri judul hari ini, Do Everything Without Grumbling. Atau lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Pada bagian ini saudara yang masih satu konteks dengan ayat-ayat sebelumnya, Paulus memberikan satu petunjuk perihal ketaatan. So mari kita sama-sama baca ayat kita hari ini. Di Filipi 2 ayat 14 sampai 16 saya mau ajak saudara baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh karena adalah firman Tuhan. Dari Filipi 2 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin saudara. Saya mau fokus pertama kepada ayat 14 saudara. Perhatikan ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita bahas yang pertama ini adalah ketaatan yang dilakukan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan yang senantiasa. Ketaatan yang konsisten dalam situasi apapun, di depan siapapun kita tetap taat. Tetapi bukan hanya itu, ternyata ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan yang dilakukan tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Saudara, untuk taat mungkin gak jadi masalah buat kita. Ketaatan yang senantiasa agak mulai susah ya saudara ya. Untuk punya integritas di depan siapapun kita bisa taat. Mungkin udah naik levelnya saudara, susah. Tetapi saudara ini ditambahin dengan jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan. Lakukanlah ketaatan dengan senantiasa, konsisten, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Dan saudara tidak salah dengar pagi hari ini. Dan bukan cuma beberapa ketaatan yang dilakukan tanpa bersungut-sungut. Perhatikan saudara, Alkitab berkata segala sesuatu. Itu berarti tidak terkecuali, nggak ada kecuali saudara. Semua hal lakukan tanpa sungutan dan tanpa bantahan segala sesuatu. Mencakup apa saudara? Kalau saudara baca surat Filipi ini dan saudara ingat seri ini mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ini.
Ini segala sesuatu berarti mencakup apa yang kita sudah bahas selama beberapa minggu. Mencakup ketaatan dalam mengerjakan keselamatan. Mencakup merendahkan diri, mengutamakan orang lain. Mencakup bersatu di dalam Injil. Mencakup mengasihi dengan berlimpah dengan dasar yang benar. Sekalian saudara ingat-ingat poin-poin dari minggu-minggu lalu ya. Semuanya saudara. Dan hal ini sepertinya yang paling sulit. Melakukan semuanya dengan konsisten, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Dan saya percaya dengar ini saudara sudah mulai bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di hati saudara ya. Susah saudara. Merendahkan diri kepada orang lain, mengutamakan orang lain mungkin bisa kita lewati tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Tetapi gimana kalau saya tambahkan satu skenario? Orang yang di hadapannya saudara merendahkan diri malah makin songong saudara. Bisa gak kita tetap melakukannya tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut? Biasanya yang keluar kayak gini, ini orang ya udah gue baikin, dia yang salah, gue yang merendahkan diri untuk datang dan minta maaf, dia malah bilang, nah akhirnya salah, akhirnya sadar juga kan lu yang salah kan, malas banget gue. Saudara melakukannya tapi bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Bersatu dalam Injil sepertinya juga bisa kita lewati tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Tapi gimana kalau saya kasih skenario bahwa orang di dalam komunitas kita begitu rajin, begitu semangat untuk menjaga persatuan, tetapi selalu aja satu orang, dua orang yang bikin masalah. Bisa nggak kita melakukannya tanpa bersungut-sungut? Kita, gua ini sudah susah-susah ya. Bikin menjaga persatuan, menjaga kesatuan di dalam Injil. Tapi ada aja nih kenapa sih bikin masalah mulu? Ya kita melakukannya, menjaga persatuan tetapi dengan bersungut-sungut. Contoh lagi nih, bersyukur atas rekan-rekan kita di dalam Injil. Memandang mereka sebagai work in progress, merengkuh ketidaksempurnaan mereka. Sepertinya juga gak susah-susah amat, tetapi gimana nih kalau udah berbulan-bulan ada orang yang gak berubah-berubah? Bisakah kita tetap berpegang pada janji Tuhan yang berkata Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam mereka pasti menyelesaikannya? Bisakah kita melakukannya tanpa bersungut-sungut? Atau justru kita akan melakukannya sambil bilang, aduh capek ya, udah berbulan-bulan gak berubah-ubah. Capek. Segala sesuatu. Itu berarti jika sesuatunya tidak sesuai ekspektasi kita, saudara. Segala sesuatu itu berarti ketika sesuatunya tidak sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kita mungkin menggerutu, tapi menutupinya dengan berkata, aku cuman keluarin unek-unekku aja ke Tuhan. Atau aku cuma menyampaikan doaku aja kepada Tuhan. Tapi perlu saudara ingat, Tuhan tahu isi hati saudara. Tuhan tahu apa yang sedang saudara lakukan. Meskipun itu saudara balut dengan alasan yang sepertinya gak terlalu jahat saudara ya. Aku cuman curhat kok. Tapi mari jujur ke dalam hati kita. Kita pun tahu bahwa saat itu kita juga sedang menggerutu. Sedang bersungut-sungut. Sedang berbantah-bantahan. Dan biar saudara tahu ternyata gerutuan menunjukkan isi hati kita yang terdalam. Isi hati ini keluar, terdengar lewat gerutuan kita. Saudara mungkin menggerutu atas rekan-rekan saudara secara horizontal. Tapi ternyata saudara juga sedang mengungkapkan ketidakpuasan dalam hati saudara secara vertikal kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ayat 14 dan 15 saya akan bacakan ulang. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ketika menulis ini saudara, Paulus sedang mengambil referensi dari sekumpulan penggerutu profesional yang ada di dalam Alkitab. Tahu saudara siapa? Penggerutu profesional dalam Alkitab? Bangsa Israel.
Alkitab menunjukkan bahwa yang Paulus kutip adalah yang tertulis di Ulangan 32 ayat 5. Yang berkata berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya. Yang merupakan noda, satu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Satu bangsa yang sangat ahli, berpengalaman, profesional dalam bersungut-sungut. 40 tahun mereka jalan di padang gurun. Mereka habiskan dengan menggerutu. Gerutuan yang sebenarnya saudara ini menunjukkan isi hati mereka yang paling dalam. Scott Hubbard saudara di dalam tulisannya tentang Filipi 2 komentarinya saya ambil dari website Desiring God berkata menggerutu adalah ketidakpuasan yang terdengar. Rasa marah dari hati yang keluar melalui mulut. Itu adalah suara yang kita buat ketika kita mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Dan hati kita mulai merasa gelisah. Ada ketidakpuasan di dalam menggerutu. Ada rasa marah di hati di dalam menggerutu. Ada keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang kita merasa tidak kita miliki di dalam gerutuan. Nah pertanyaannya apakah Tuhan tidak menyertai bangsa Israel di padang gurun? Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan di padang gurun. Tetapi pada dasarnya hati mereka jahat saudara. Mereka mengingini. Mereka craving. Hati mereka tidak puas. Makanya mereka bersungut-sungut. Makanya bangsa Israel menggerutu. Mazmur 106 ayat 14 berkata, in the desert they gave in to their craving. In the wilderness they put God to the test. Di padang gurun mereka menyerah kepada keinginan hati mereka. Di padang gurun mereka mencobai Allah. Saudara, sometimes apa yang kita inginkan bukanlah hal yang jahat pada dirinya sendiri. Apa sih yang bangsa Israel inginkan saudara? Makanan, mereka bersungut-sungut, makanan, minuman, kenyamanan. Mereka berkata kami harus berputar-putar, kami ingin nyaman, kami ingin segera sampai ke tanah perjanjian. Yang mereka inginkan pada dasarnya bukanlah hal yang jahat saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka mengingini itu semua lebih dari pribadi Tuhan sendiri. Mereka tidak menemukan kepuasan mereka di dalam Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyediakan segala yang mereka butuhkan. Mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu. Dan hal ini yang sering kita alami. Kita mulai menggerutu ketika apa yang kita lakukan tidak dihargai. Kenapa saudara? Karena kita menempatkan kepuasan. Kita tidak menempatkan kepuasan kita di dalam Tuhan. Kita merasa kita puasnya kalau aku dihargai. Kita menempatkan penghargaan dari manusia lebih penting dari keberhargaan yang diberikan Tuhan lewat pengorbanan Kristus. Kita merasa kalau nggak dihargai, wah aku nggak puas nih. Kita marah, kita menggerutu. Aduh, gue udah lakuin yang terbaik. Gak dihargai nih, aduh. Karena kita merasa keberhargaan kita ada di dalam penghargaan dari manusia, bukan lewat pengorbanan Kristus. Kita mulai menggerutu ketika respon orang terhadap kasih yang kita beri tidak sesuai ekspektasi kita. Kita berharap kita dikasihi balik, tapi orang ini kenapa gak kasih aku balik ya? Kenapa saudara? Kenapa kita bisa menggerutu karena hal itu? Karena kita tidak menempatkan kepuasan kita di dalam Tuhan dan merasa akan puas kalau kita mendapatkan respon yang sesuai ekspektasi ketika kita dikasihi balik. Kita menggerutu karena kita menempatkan kasih dari manusia lebih penting dari kasih Tuhan yang diberikan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Kalau saya saudara, sekalian pengakuan dosa saudara. Saya dulu mulai menggerutu kalau nggak melihat perubahan pada orang-orang. Kenapa saudara?
Karena saya merasa saya bisa bersuka cita kalau lihat orang-orang berubah. Kayaknya gak jahat-jahat amat saudara ya. Tapi kalau dilihat ke hati saya yang paling dalam, hal itu terjadi karena saya merasa bahwa sayalah yang harus mengubah orang. Kalau saya bisa mengubah orang ini, saya merasa puas akan diri saya. Kalau saya bisa mengubah orang ini, saya merasa sukacita akan diri saya. Kenapa? Karena saya tidak menempatkan kepuasan saya di dalam Tuhan. Beda tipis saudara. Beda tipis dengan hati yang benar-benar bersukacita karena melihat perubahan dalam diri orang karena tahu Tuhan yang mengubahkan. Di sini saya menempatkan sukacita akan diri saya. Lebih penting dari sukacita yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Makanya saya marah, menggerutu kalau orang-orang gak berubah. Karena saya menempatkan sukacita saya di dalam perubahan orang-orang. Di dalam bagaimana saya bisa mengubah mereka. Padahal adalah sukacita yang tidak bisa hilang. Sukacita keselamatan di dalam Kristus Yesus yang gak bisa hilang oleh apapun. And guys, I can go on with the list. Banyak yang saya bisa katakan satu persatu tentang gerutuan kita dan sebenarnya mencerminkan ketidakpuasan kita akan apa. Banyak sekali saudara. Tapi kalau saya sebutkan satu persatu ini akan makan waktu seharian. So mari tanyakan pada hati kita. Apa ketidakpuasan dalam hati yang membuat kita menggerutu? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Apa ketidakpuasan dalam hati yang membuat kita menggerutu? Kalau saudara datang ke YouCare minggu depan, kita akan bahas ini bersama-sama. Karena YouCare ini adalah tempat kita safe space, tempat yang aman untuk kita sharing, untuk kita menceritakan bagaimana apa yang jadi kelemahan kita dan bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membuat kita bisa menang atas kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana Injil kembali mengkalibrasi hati kita untuk akhirnya bisa menang atas berhala-berhala kita. So kita akan bahas ini di YouCare minggu depan, di komsel kita minggu depan. Ya. Poin kedua saya hari ini, kalau poin pertama tadi kan lakukan semuanya dengan tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu. Poin kedua saya hari ini adalah lalu apa yang membuat kita mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut? Kita kembali ke ayat 14 dan 15. Tapi saya highlight ayat 15. Saya akan bacakan ayat 15 saja ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan adalah kebenaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ayat 15 berkata, kita melakukan segala hal tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu bercahaya di antara mereka. Mereka ini siapa? Angkatan yang bengkok hati dan sesat. Dan hal ini bisa kita mulai dengan melakukan hal yang simpel namun tidak mudah. Yaitu tanpa bersungut-sungut melakukan segala sesuatu. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, Alkitab berkata itu berarti kita bercahaya di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Itu artinya kita bersinar di dalam kegelapan. Itu artinya kita menonjol di atas rata-rata. Kalau ada kegelapan tiba-tiba ada lilin satu, itu kan menonjol di tengah kegelapan. Ketika kita tidak bersungut-sungut dalam melakukan ketaatan kita, ketika kita tidak bersungut-sungut dalam melakukan segala sesuatu, kita sedang bersinar di tengah kegelapan. Kita sedang berada di atas rata-rata. Kok bisa? Karena rata-rata orang melakukan segala sesuatu dengan menggerutu. Makanya kalau kita nggak menggerutu dalam segala hal, kita udah ada di atas rata-rata, saudara. Karena rata-rata orang, sekali lagi, melakukan tugasnya, kewajibannya, ketaatannya dengan menggerutu. Dan ini berarti ketika kita berada di atas rata-rata, ketika kita bersinar di tengah kegelapan, ketika kita bercahaya di antara angkatan yang bengkok dan sesat ini, saudara, itu berarti terang Kristus bisa dilihat oleh dunia melalui hidup kita.
dan Bapa kita dipermuliakan. Saudara, Filipi 2 ayat 15 ini kontras dari Ulangan 32 ayat 5. Ulangan 32 ayat 5 berkata, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda. Israel dikatakan bukan lagi anak-anaknya dan mereka merupakan noda. Sedangkan kita dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Lewat adopsi yang kita dapatkan dari karya penebusan Kristus. Itu berarti seperti apa yang Filipi 2 ayat 15 katakan. Seharusnya sebagai anak-anak Allah kita tidak bernoda, tidak beraib, dan tidak bercela. Caranya melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Kenapa anak-anak Allah harusnya tidak bernoda, tidak beraib, tidak bercela? Karena kita mencerminkan Bapa kita. Yesus di Matius 5 berkata, haruslah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Jangan salah tangkap saudara ya. Kesempurnaan secara status itu cuma ada di dalam Kristus. Kesempurnaan secara status sudah kita terima di dalam Kristus. Namun yang Yesus katakan adalah agar kesempurnaan itu tampak nyata di dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah dunia yang semakin rusak ini, di tengah angkatan yang sesat dan bengkok hatinya. Robert Jamieson, A.R. Fawcett, dan David Brown dalam komentarinya akan kitab Filipi berkata, menjadi seperti Bapa Surgawi kita adalah panduan naluriah terhadap tugas kita sebagai anak-anaknya. Lebih dari hukum eksternal apapun. Seorang anak yang pertama ditiru pasti orang tuanya. Lebih dari peraturan apapun. Saudara, kalau di rumah ada peraturan cuci piring setelah makan, tapi kalau saudara sebagai orang tua tidak melakukannya, anak pun pasti tidak melakukan, saudara. Tapi kalau anak itu melihat orang tuanya mencuci piring setelah makan, mereka akan melakukannya. Walaupun gak ada aturannya. Lebih daripada aturan yang dibuat. Karena mereka look up to their parents. Sedangkan kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi, lebih dari hukum, lebih dari peraturan apapun, mengetahui kebenaran bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa Surgawi akan memampukan kita untuk melakukan tugas kita sebagai anak-anaknya. Sadari terus bahwa kita adalah anaknya, saudara. Karena itulah yang memberikan kita dasar untuk punya kekuatan hidup bercahaya di antara dunia yang sudah rusak ini. Karena kita mau mencerminkan Bapa kita. Besides, saudara, siapa yang sudah jadi orang tua di sini? Yang belum jadi orang tua dibayangin, saudara. Kalau anak saudara suruh ambilin minum atau beliin bawang ya saudara di warung. Senang gak saudara kalau anak saudara melakukannya dengan ngomel? Senang gak saudara? Wah, ini gak ada yang jawab ya saudara. Tentu enggak, saudara. Demikian pula saya percaya ketaatan yang Bapa Surgawi inginkan adalah ketaatan yang tidak kita lakukan dengan gerutuan. Amin. Dasarnya adalah menyadari bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak yang dikasihi olehnya. Kesadaran akan status ini akan membuat kita dengan senang hati mau melakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Karena kita tahu ketika kita melakukan itu, kita bersinar, kita mencerminkan, kita memuliakan Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dasarnya yang pertama adalah menyadari bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Kita akan tahu aku mau melakukan apa yang kau perintahkan. Aku mau mencerminkan kesempurnaanmu. Aku mau perbuatanku memuliakan Engkau.
Jadi kalau saudara udah mulai mau ngeluh, udah mau grumbling, udah mau bersungut-sungut ketika melakukan segala sesuatu, ingat saudara, saudara melakukannya untuk Bapa saudara yang mengasihi saudara. Saudara melakukannya untuk memuliakan Dia, mau menyenangkan Dia. Saudara melakukannya karena saudara mencerminkan kesempurnaannya. Amin saudara. Yang kedua, apa yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, yaitu berpegang pada firman kehidupan. Ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kalau saya mau rangkum dari ayat 14 saudara ya, artinya kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kita tidak bernoda, tidak beraib sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat, supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Kalau saudara ingat saudara ya, menggerutu adalah ketidakpuasan di dalam hati yang terdengar. Penggerutuan keluar dari hati yang tidak bisa melihat bahwa kepuasan kita hanya ada di dalam Kristus. Penggerutuan kita sebenarnya bukan berasal dari situasi yang di luar kok saudara, tapi di dalam. Bukan karena orang yang engkau berikan kasih tidak merespon. Bukan karena orang tidak menghargai hasil kerjamu. Bukan karena orang-orang tidak kunjung berubah. Bukan karena orang yang di hadapannya engkau merendahkan diri malah menginjak-injak engkau. Bukan saudara. Tapi karena hatimu tidak puas di dalam Kristus. Karena hatimu tidak puas akan Tuhan. Kita menganggap kepuasan di dalam respon mereka, penghargaan orang-orang, kasih orang-orang sebagai timbal balik atas apa yang kita lakukan jadi hal yang lebih penting daripada kepuasan di dalam Kristus. Untuk itulah caranya agar tidak bersungut-sungut dalam melakukan segala sesuatu, yaitu berpegang pada firman kehidupan. Untuk itulah kita perlu berpegang terus pada Injil. Kita perlu berpegang terus pada the gospel itself. Kita perlu bersandar pada salib itu. Kita perlu bersandar kepada Kristus saja. Setiap hari khotbah yang paling penting bukanlah khotbah hari Minggu jam 10. Khotbah yang paling penting adalah Injil yang kau beritakan, kau khotbahkan ke hati saudara setiap hari. Mengingatkan bahwa kepuasanku, penerimaanku, sukacitaku, kepenuhanku, sukacitaku hanya di dalam Kristus. Ingetin terus, kalau sudah mulai berbantah-bantahan, mulai engkau bersungut-sungut, ingetin terus. Supaya hatimu itu tahu kepuasanmu itu bukan di sekitarmu, tapi di dalam Kristus. Itu yang menghindarkan kita semua dari bersungut-sungut. Saudara, rasul yang menulis surat ini, yang berkata lakukan segala hal dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dia tidak menulisnya dari situasi yang mengenakan. Dia tidak menulisnya dari sebuah istana dikelilingi makanan yang enak, dikelilingi orang-orang yang melayaninya. Rasul Paulus menulisnya dari dalam penjara. Tapi kalau saudara baca surat Filipi, gak ada terdengar gerutuan. Semuanya ucapan syukur. Semuanya adalah sukacita. Yang jemaat Filipi terima bukanlah gerutuan. Yang jemaat Filipi dengarkan di dalam suratnya adalah ucapan syukur, sukacita. Walaupun situasinya gak mengenakan, walaupun dia ada dalam penjara. Mengapa? Karena ia berpegang pada sang firman kehidupan. Karena ia bersandar kepada Kristus saja. Karena ia tahu situasi sekitarnya boleh tidak mengenakan, tapi kepuasanku, kepenuhanku, sukacitaku, ucapan syukurku ada di dalam Kristus yang menebus aku. Yang menjadi pusat ucapan syukurnya bukanlah situasi di sekitarnya, tetapi Kristus saja. Meskipun situasi di luar tidak mengenakan, ia bersyukur karena ia punya Kristus. Saudara, kalau ketaatan membawa kita ke tempat yang tidak mengenakan, kalau ketaatan membawa kita kepada situasi yang gak enak, yang bisa membuat kita tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, adalah ketika
seperti Paulus, kita menempatkan kepuasan kita di dalam Kristus. Adalah seperti Paulus ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari segala yang kita lakukan. Orang-orang boleh tidak membalas perlakuan kasihku kepada mereka. Orang-orang boleh semakin menginjak aku ketika aku merendahkan diri dan mengutamakan mereka. Orang-orang boleh tidak berubah-berubah. Orang-orang boleh tidak menganggap apa yang aku kerjakan. Tidak merespon, tidak menghargai apa yang aku kerjakan. Situasi boleh gak enak. Tapi aku tahu aku punya Kristus. Tapi aku tahu kepuasanku di dalam Kristus. Tapi aku tahu aku melakukannya karena Kristus. Kristus, Sang Juru Selamat yang merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara tanpa gerutuan di mulutnya. Ia menjalani semuanya. Ia dipukul, ia disiksa, ia pikul salib itu, ia diludahi, ia dihina, dia direndahkan, dia mati di atas kayu yang terkutuk buat saudara dan saya tanpa satu pun kata gerutuan. Ia adalah sang anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang dicukur bulunya, tetapi tidak membuka mulutnya. Untuk menebus saudara dan saya. Dia melakukan semuanya tanpa gerutuan. Kalau hari-hari ini ada ketidakpuasan dalam diri kita, dalam hati kita, yang membuat kita terus menggerutu dalam melakukan segala sesuatu, mari bertobat, saudara. Israel terus menggerutu, bangsa Israel terus bersungut-sungut. Karena mereka gak bisa melihat kasih Tuhan, mereka gak puas akan apa yang Tuhan sudah berikan. Ketika ada ketidakpuasan dalam hatimu, hold on to the gospel. And see what God has given us through Jesus Christ. Kalau hati saudara sudah tidak puas, mulai tidak puas, saudara mulai menggerutu, marah. Berpeganglah pada Injil. Lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara melalui Yesus Kristus. Ia berikan keselamatan, Ia berikan kehidupan, Ia berikan kebenaran, segala benefit di dalam Kristus. Dia memberikan penerimaan, engkau diakui sebagai anak-anak Bapa, engkau diangkat, diadopsi sebagai anak-anaknya. Dia berikan Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup setiap kita. Ia berikan dirinya sendiri. Berpuaslah di dalamnya. Maka kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa gerutuan. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat segala yang kita lakukan. Mari bangkit berdiri dan berdoa bersama.